Alur cerita film The Good Doctor. Okay, well, why the bottle? The air will continue to leak and accumulate until the damage can be properly repaired. The tube allows the air to get out, the water in the bottle stops the air from coming back in. A homemade one-way valve. He's breathing. He saved his life. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul The Good Doctor, season 1 yang telah ditayangkan pada tahun 2017 lalu. Film ini menceritakan tentang Dr. Shawn Murphy, seorang dokter ahli bedah muda yang memiliki kemampuan luar biasa. Namun sayang, dia menderita autis dan Seven Syndrome. Jika penasaran dengan film The Good Doctor, langsung saja tonton video ini sampai habis. Dan ingat, video ini mengandung spoiler. Episode pertama ini diawali dengan kemunculan seorang pemuda yang memulai perjalanannya menuju Rumah Sakit San Jose St. Bonaventure untuk interview kerja. Namun tak disangka, sesampainya di bandara, suatu kecelakaan kerja terjadi dan menimpa seorang anak laki-laki yang berada di dekat tempat kejadian tersebut. Anak laki-laki itu mengalami pendarahan di leher, dan kemudian seorang yang berada di tempat kejadian mengaku sebagai dokter mencoba menolong. Agar dapat tertolong, dokter itu mencoba menutup luka yang ada di lehernya dengan kain pemberian ibu dari anak tersebut. Terlihat Dr. Murphy sedang mengoreksi yang dokter itu lakukan dengan mengatakan bahwa dokter itu dapat membunuhnya dengan cara seperti itu. Namun dokter itu membantah dan menjelaskan bahwa ia hanya ingin menolong dengan cara menutup luka anak itu agar tidak terjadi pendarahan. Namun Dr. Mark kembali menjelaskan bahwa dokter itu salah tempat, tetapi dokter itu bersikeras bahwa ia sangat mengetahui hal tersebut dan telah melakukan hal yang benar. Dr. Murphy langsung menjelaskan bahwa hal yang dilakukan dokter itu benar jika yang terluka adalah orang dewasa. Hal yang dilakukan itu membuat tekanan pada tenggorokannya, sehingga saat ini anak itu sedang tidak dapat bernafas. Lalu langsung membenarkan pegangan dari dokter itu, tiba-tiba saja anak tersebut menarik nafas. Lalu Dr. Murphy melanjutkan pemeriksaan pada anak tersebut dan menyimpulkan bahwa paru-paru sebelah kiri dari anak itu bermasalah. Dan Dr. Murphy lalu meminta pisau kepada seluruh orang-orang yang berada di bandara itu. Namun sayang, satupun dari mereka tidak ada yang membawanya karena sudah disita saat di pintu masuk bandara. Tanpa berpikir panjang, Dr. Murphy langsung bergegas pergi untuk mencari sebilah pisau dan alat yang dibutuhkan lainnya ke tempat seorang satpam, lalu meminta pisau yang ada di sana. Namun karena Dr. Murphy terlihat memiliki penyakit autis, sehingga satpam tidak memberikan pisau tersebut. Tanpa disangka-sangka, Dr. Murphy langsung mengambil pisau yang ada di sana dan lari meninggalkan satpam itu. Terjadilah aksi kejar-kejaran antara Dr. Murphy dengan para satpam bandara tersebut, yang akhirnya di mana Dr. Murphy berhasil ditangkap oleh satpam-satpam itu. Namun tiba-tiba ibu dari anak yang terluka itu memberitahu bahwa Dr. Murphy hanya ingin menyelamatkan nyawa anaknya yang sedang sekarat. Lalu Dr. Murphy dilepaskan dan diberikan semua alat yang dibutuhkannya untuk menolong anak tersebut. Dan Dr. Murphy lalu membuat katup satu arah menggunakan botol dan selang. Lalu ia mengiris area samping tubuh anak itu menggunakan pisau dan memasukkan selang yang telah dibuatnya itu. Dan dengan katup satu arah itu membuat anak tersebut bisa bernafas dengan baik dan dapat bertahan sampai ke rumah sakit. Semua orang yang ada di tempat tersebut sangat kagum dengan kehebatan Dr. Murphy. Dan kedua orang tua dari anak tersebut menangis bahagia sambil memeluk Dr. Murphy. Lalu Dr. Murphy mengantarkan anak itu ke rumah sakit menggunakan ambulans, dan kebetulan rumah sakit yang dituju adalah rumah sakit tempat Dr. Murphy akan diwawancarai. Dan di tengah perjalanan, Dr. Murphy melihat ada keanehan pada insik anak itu, namun penjaga yang ada di situ bersikeras bahwa itu normal. Tetapi Dr. Murphy terus menjelaskan yang ia lihat, namun penjaga tersebut tetap tidak mendengarkan. Setelah sampai di rumah sakit, Dr. Murphy berusaha menjelaskan kepada dokter ahli bedah di rumah sakit itu yang bernama Dr. Brown untuk melakukan ekokardiogram. Namun Dr. Brown tidak memperdulikannya dan meninggalkan Dr. Murphy. Tetapi Dr. Murphy tidak mau menyerah sampai di situ saja. Ia lalu mengejar Dr. Brown, namun tindakannya itu dicegah oleh satpam yang ada di rumah sakit itu. Dr. Murphy pun terus mencoba masuk ke dalam rumah sakit itu, namun terus dijaga oleh satpam.
Lalu scene berganti di mana kita diperlihatkan seorang pemimpin dari dokter ahli bedah bernama Dr. Melendez yang akan memimpin operasi dari anak itu ke ruang operasi. Dr. Melendez melihat katup satu arah buatan Dr. Murphy. Dr. Melendez sangat kagum dengan katup satu arah tersebut. Akhirnya anak itu dioperasi. Saat melakukan operasi, ternyata Dr. Melendez melihat keanehan pada insik anak itu. Dan Dr. Brown juga menjelaskan bahwa Dr. Murphy yang membuat katup satu arah itu telah menyadari keanehan pada insik anak itu dan membutuhkan ekokardiogram. Tanpa pikir panjang, Dr. Melendez yang menyadari keanehan tersebut menyuruh para dokter untuk melakukan ekokardiogram. Lalu Dr. Melendez meminta Dr. Brown untuk menemaninya menemui Dr. Murphy. Saat bertemu dengan Dr. Murphy, Dr. Melendez langsung menanyakan kenapa anak itu harus melakukan ekokardiogram. Lalu Dr. Murphy terlihat menjelaskan hal tersebut. Tiba-tiba telepon dari Melendez berdering dan mendapatkan informasi bahwa hasil dari ekokardiogram anak itu normal. Sehingga Dr. Melendez menyimpulkan bahwa Dr. Murphy salah dan memutuskan untuk kembali melakukan operasi. Namun Dr. Brown yang masih percaya sama Dr. Murphy mengajaknya untuk masuk ke ruangan operasi. Dan terlihat Dr. Melendez mengizinkan Dr. Murphy untuk menganalisisnya. Dan terlihat Dr. Murphy menyimpulkan bahwa ada kecacatan cekung pada atrium kanan anak itu. Namun Dr. Melendez mengelak karena menurutnya hal itu kemungkinannya sangat kecil. Dr. Brown yang menyadari bahwa bisa saja hal itu terjadi karena anak itu terluka akibat serpihan kaca sehingga memungkinkan serpihan kaca memasuki aliran darah dan masuk ke dalam bagian jantungnya. Dr. Melendez yang mendengarkan penjelasan dari Dr. Brown akhirnya menyetujuinya dan memutuskan bedah pada bagian jantung anak tersebut. Lalu scene berganti pada sebuah rapat dewan di rumah sakit tempat Dr. Murphy berada, dan kebetulan di situ adalah tempat Dr. Murphy ingin mendaftar menjadi dokter ahli bedah. Rapat tersebut membicarakan tentang apakah Dr. Murphy layak untuk diterima menjadi dokter. Dan perkenalkan, ini adalah Dr. Galsman. Dia merupakan orang yang paling dekat dengan Dr. Murphy. Dan dia juga sangat ingin kalau Dr. Murphy bekerja di rumah sakit itu. Dr. Galsman sendiri adalah presiden atau pemimpin dari rumah sakit itu. Namun Dr. Marcus sebagai kepala operasi yang jabatannya di atas Dr. Melendez tidak menginginkan Dr. Murphy. Dr. Marcus menjelaskan bahwa penyakit autis yang dimiliki Dr. Murphy membuat Dr. Murphy tidak dapat berkomunikasi dengan baik kepada para pasien. Dan terlihat Dr. Galsman kembali menjelaskan walau Dr. Murphy autis, tapi yang memiliki Seven Syndrome yaitu seorang yang jenius dan mempunyai ingatan yang nyaris sempurna. Dan akhirnya para dokter yang ada di ruang rapat itu melakukan voting. Namun sayang sekali sebagian besar dokter yang ikut rapat tersebut tidak menginginkan Dr. Murphy untuk bekerja menjadi ahli bedah di rumah sakit itu. Tiba-tiba datang seorang wanita masuk ke dalam rapat tersebut. Ia menjelaskan bahwa mereka semua harus membuka sosial media mereka masing-masing karena ada sesuatu yang sangat trending di sana. Ternyata hal itu adalah video di mana saat Dr. Murphy sedang menolong anak kecil yang berada di bandara tersebut. Dan wanita itu menjelaskan bahwa Dr. Murphy berada di ruang operasi bersama Dr. Melendez. Lalu rapat pun ditunda. Lalu kita diperlihatkan Dr. Melendez sedang melakukan operasi pada bagian jantung anak itu. Dan seperti yang dikatakan oleh Dr. Brown bahwa terdapat serpihan kaca di bagian jantung anak tersebut. Dan pada akhirnya anak tersebut selamat dan rapat pun dimulai kembali dengan kehadiran Dr. Murphy. Dr. Marcus tetap tidak menyetujui hal tersebut. Walaupun ia telah menyelamatkan seorang anak, Dr. Marcus menganggap bahwa mungkin saja Dr. Murphy dapat membuat orang lain mati karena penyakit autisnya. Dr. Galsman akhirnya membuat kesepakatan jika Dr. Murphy membuat masalah, maka Dr. Murphy boleh langsung dipecat. Tidak hanya itu, Dr. Galsman juga akan mengundurkan diri dari posisi presiden rumah sakit tersebut jika Dr. Murphy membuat masalah. Lalu ketua yayasan dari rumah sakit itu yang bernama Aoki meminta agar Dr. Murphy berbicara. Aoki menanyakan kepada Dr. Murphy kenapa ia sangat ingin menjadi dokter ahli bedah. Lalu Dr. Murphy menjawab bahwa ia melihat saudaranya mati di depan matanya, namun ia tidak bisa menyelamatkannya. Maka dari itu ia sangat ingin untuk bisa menyelamatkan orang lain agar hal seperti saudaranya tidak terulang lagi. Lalu Dr. Murphy meneteskan air matanya dan membuat peserta rapat terharu. Lalu Oki akhirnya menerima Dr. Murphy menjadi dokter ahli bedah di rumah sakit tersebut, dan para peserta rapat pun memberikan tepuk tangan yang meriah. Lalu Dr. Galsman menyuruh agar Dr. Murphy ikut bergabung dalam operasi yang dilakukan Dr. Melendez. Akhirnya Dr. Murphy bergabung bersama dengan tim Dr. Melendez. Namun hal itu tidak disambut baik oleh Dr. Melendez.
Dr. Melendez hanya memberikan pekerjaan penyedotan sisa operasi kepada Dr. Murphy dan mengatakan bahwa mungkin selama karir Dr. Murphy di sini ia akan terus melakukan pekerjaan penyedotan. Namun Dr. Murphy mengakui bahwa Dr. Melendez adalah dokter ahli bedah yang hebat, tetapi dirinya sangat angkuh. Dan begitulah akhir film The Good Doctor season 1. Film ini memiliki 18 episode. Jika ingin dilanjutkan alurnya, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Terima kasih.